Ancaman gempa besar bukan hanya terjadi di Indonesia. Negeri Sakura Jepang juga mengalami hal serupa. Para ilmuwan gempa bumi dari Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan bahwa negaranya harus bersiap menghadapi kemungkinan gempa besar suatu hari nanti. Di sisi lain, BMKG juga menyampaikan peringatan serupa untuk Indonesia. Lantas bagaimana peringatan gempa besar megatrust di Jepang dan Indonesia? Peringatan tentang kemungkinan terjadinya gempa besar dikeluarkan JMA usai gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang lepas pantai Pulau Kyushu, Kamis 8 Agustus 2024. Gempa itu menyebabkan 8 orang terluka dan memicu tsunami kecil yang mencapai pesisir Kyushu dan Shikoku. JMA lantas memperingatkan soal gempa dan tsunami besar yang kemungkinan akan terjadi. Menurut JMA, kemungkinan kekuatan gempa dahsyat baru lebih tinggi dari biasanya, tetapi itu bukan indikasi bahwa gempa besar pasti akan terjadi selama periode waktu tertentu. Peringatan dari JMA kali ini menyangkut zona subduksi Palung Nankai yang berada di antara dua lempeng tektonik di Samudra Pasifik, tempat gempa besar yang pernah terjadi di masa lalu. JMA menyebut gempa pada 8 Agustus dikhawatirkan memicu gempa lebih besar di segmen tersebut. Jika gempa besar kembali terjadi di zona kegempaan itu, hal tersebut dapat mempengaruhi sebagian besar garis pantai Pasifik Jepang. Beberapa studi dan simulasi yang dibuat para ilmuwan Jepang mengatakan, gempa dan tsunami di zona itu bisa mengancam sekitar 300.000 jiwa dalam skenario terburuk. Jepang memang merupakan negara yang berada di atas 4 lempeng tektonik utama, sehingga mengalami sekitar 1.500 gempa setiap tahun, sebagian besar diantaranya adalah gempa kecil. Bahkan gempa lebih besar seperti yang terjadi pada 8 Agustus lalu, dampaknya cenderung kecil berkat teknik pembangunan tahan gempa dan prosedur peringatan dini gempa yang dijalankan dengan baik. Berada di zona kegempaan seaktif Jepang, Indonesia juga berada dalam ancaman gempa besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebut Indonesia juga memiliki segmen megatrust yang tinggal menunggu waktu lepas. Ia menyebut segmen yang berpotensi terjadi gempa besar adalah megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Informasi soal potensi gempa besar yang bisa terjadi di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut ini sebenarnya sudah berulang kali diinformasikan. Namun, dibandingkan dengan Jepang, risiko gempa bumi dan tsunami di Indonesia dinilai lebih tinggi karena lemahnya kapasitas dalam pengurangan risiko bencana. Sebab, rangkaian gempa kecil yang berulang kali terjadi telah memicu kerusakan dan korban signifikan. Bagaimana jika gempa dari zona megatrust terjadi? Dampak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa bumi dan tsunami tak semata-mata ditentukan oleh besarnya magnitudo. Namun, faktor terpenting adalah bagaimana untuk menyiapkan diri dan mengurangi risiko. Hal itu contohnya seperti memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami, memperkuat bangunan hingga tahan gempa, serta meningkatkan pengetahuan dan kesigapan untuk menyelamatkan diri.